Warga Kedumori Dempet Demak, kena tipu seorang oknum mengaku Gus Nurul atau Nurul Jamal bisa mendaftarkan menjadi anggota Polri. Padahal bila dilihat umur anak tersebut sudah melewati batas karena sudah 23 tahun. Seperti apa kronologinya, ikuti channel kami Jejak Kasus Indonesia.com TV Streaming. Bapak Sofiullah, korban dugaan penipuan perekrutan Polri 2017, 500 juta rupiah. Korban adalah Sofiullah warga Kedumori, Kecamatan Dempet. Dalam penuturannya kejadian tahun 2017 dia diiming-imingi oleh Nurul Jamal alias Gus Nur warga setempat yang juga tokoh masyarakat, bahwa Gus Nur mampu menjadikan anak Sofiullah menjadi polisi. Kemudian Sofiullah mendampingi anaknya mendaftar polisi. Kemudian Sofiullah memberikan uang kepada Gus Nur secara bertahap hingga mencapai total 500 juta rupiah. Karena tidak ada kejelasan, selanjutnya Sofiullah mendesak Gus Nur agar mengembalikan uangnya. Hingga akhirnya terjadilah mediasi pada tanggal 6 Agustus tahun 2023 yang lalu disaksikan oleh Kades Babalan, Kecamatan Wedung. Dalam mediasi itu, Gus Nur membuat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang sebesar 500 juta rupiah dalam tempo 6 bulan. Namun hingga saat ini pertanggal 3 Januari tahun 2025, Gus Nur tidak menepati isi pernyataan itu yakni mengembalikan uang sebesar 500 juta rupiah dan keberadaannya hingga kini belum diketahui. Dalam kesempatan itu Yoyo Sakiran Ketua BPANLAI Jawa Tengah, menegaskan bahwa akan mengawal sejumlah kasus tersebut hingga tuntas. Tidak ada orang kebal hukum, semua orang di hadapan hukum sama. Kami akan kawal kasus-kasus tersebut hingga tuntas, tandas Yoyo Sakiran Polda Jateng diminta tegas dalam penanganan ini. Setelah kami melaporkan kejadian ini, dan bila perlu kami tembuskan ke Mabes Polri pungkas Yoyo Sakiran. Reporter TV Streaming Jejak Kasus Indonesia.com, Kang Adi melaporkan. Nama saya Sofiullah dari Desa Kedumori, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Dan kronologinya urusan saya dengan Nurul Jamal ini Pak, asal mulanya itu istri saya dikenalkan sama tetangga berkaitan dengan urusan sama bulan waktu mau mencalonkan anak saya sebagai sipir. Saya disuruh mentransfer bulan sebesar 100 juta. Mohon maaf, itu sipir apa calon Polri, Pak? Enggak, sebelumnya itu cerita dulu, Pak. Oke, lanjutkan, Pak. Nah, setelah itu istri saya bercerita dengan tetangga, terus tetangga itu menyarankan supaya minta bantuan sama Gus Nur dari Karangawen. Ya. Alamat jelasnya, Pak, Gus Nur itu? Brambang Karangawen. Ya, kemudian istri saya dikenalkan sama Gus Nur, terus cinta cerita saya ngomong bahwa uang saya itu di tempatnya bulan mau mencalonkan anak saya menjadi sipir, kalau tidak jadi uang kembali. Nah, waktu itu anak saya tidak ikut, tidak menjadi sipir. Nah, kemudian uang itu ya dikembalikan tapi tidak 1 tahun, agak dipersulit. Kemudian saya disuruh minta tolong pada Nurul Jamal, saran tetangga saya. Terus singkat cerita dia bilang masalah percalonan kepolisian, bahwa beliau bisa menjadikan anak saya menjadi anggota kepolisian. Dalam janji yang disampaikan Gus Nurul Jamal tersebut, apakah ada iming-iming untuk menjadikan putra Bapak sebagai anggota Polri? Ya, ada. Seperti apa, Pak? Mohon disampaikan. Ya, gini. Waktu itu saya sudah bilang pada beliau bahwa anak saya itu umurnya sudah kelewat, sudah 23 tahun. Tapi beliau bilang saya bisa mengusahakan asalkan berani membayar sebesar 500 juta. Oke, Bapak. Dari uang 500 juta yang sudah dibayarkan itu bertahap sampai lunas atau seperti apa? Monggo. Bertahap sesuai dengan yang ada di itu buku yang sudah ditransfer lewat BRI, Pak. Untuk transfer lewat BRI itu ke rekeningnya siapa, Pak Saifullah? Nurul Jamal, Gus Nur. Berarti semua uang yang ditransfer itu milik
rekeningnya Nurul Jamal ya Pak? Iya. Berarti semua kan sudah di rekening Nurul Jamal. Iya. Itu sudah lunas apa masih ada yang kurang Pak nominal tersebut? Sudah lunas. Dulunya mintanya itu 550. Tapi saya hanya bisa mengasih 500. Nanti sisanya kalau anak saya sudah menjadi anggota kepolisian. Ya Pak, terima kasih atas yang disampaikan, dan kami mau menyampaikan lagi pertanyaan, apakah dari yang disampaikan Nurul Jamal sudah terrealisasi apa memang sampai sekarang sudah berapa tahun dari awal perjanjian akad penerimaan calon anggota Polri tersebut? Ya sudah lama, kira-kira tahun 19 sebelum COVID. 2019 ya Pak? Ya sebelum COVID. Terus dari tahun 2019 dijanjikan menjadi anggota Polri dan sudah memberikan sejumlah uang sekitar 500 juta. Apa yang selanjutnya disampaikan Nurul Jamal karena si anak ini tidak jadi masuk menjadi Polri Pak? Ya gini, setelah uang saya sudah transfer semuanya, terus saya klarifikasi di rumahnya. Saya tanyakan, gimana Gus sampai sekarang anak saya belum menjadi anggota kepolisian? Oh ngeten di, oh gini, anaknya disuruh untuk kuliah 1 tahun mengambil ijazah S1. Saya bilang gini, apa bisa Gus, masa kuliah 1 tahun mengambil ijazah S1? Bisa, karena yang menyuruh itu yang atasan sana, Pak Jenderalnya gitu. Oh ya, kalau begitu saya anut saja sama Gus kalau memang itu persyaratannya. Setelah 1 tahun berjalan, itu saya kembali lagi ke rumahnya untuk klarifikasi itu. Gus, ini anak saya sudah kuliah 1 tahun. Kenapa sampai sekarang kok belum ada apa itu kelanjutannya untuk menjadi anggota kepolisian? Dia bilang gini, wah saya itu memikirkan anaknya bapak ini susah sampai saya nggak bisa tidur. Terus saya tegaskan gini, kalau memang tidak bisa Gus nggak apa-apa, yang penting uang saya kembali. Beliau bilang, oh siap, saya siap mengembalikan. Oh iya, saya tunggu Gus. Terus saya disuruh untuk mengambil pada waktu itu tanggal berapa saya lupa Pak. Disuruh untuk mengambil saya sendiri dan sama beliau, saya tidak boleh membawa teman. Mau diantar ke tempat orang yang dikasih uangnya pada beliau untuk mengurusi itu. Terus saya siap, ya Gus, kapan tanggalnya, nanti saya akan sini untuk mengurusi uang tersebut. Dari yang disampaikan Gus Nurul Jamal, uang yang sudah masuk itu disetorkan atau diserahkan kemana kalau Bapak Saifullah tahu? Katanya itu di jenderalnya gitu. Kalau nggak salah itu Pak Kapolda. Dan saya nggak tahu Pak Kapolda itu namanya siapa, kan saya nggak tahu. Betulnya saya percaya penuh pada beliau bahwa benar-benar sudah serahnya pada Pak Kapolda. Terus yang mau kami sampaikan, mau bertanya kepada Pak Saifullah, dari sekian tahun yang dijanjikan ternyata kan tidak ada realisasi. Terus selanjutnya dari uang yang sudah masuk, otomatis kalau tidak menjadi anggota Polri kan dikembalikan kepada pihak Bapak ya. Apa langkah yang diambil Gus Nurul Jamal untuk keluarga? Apakah ada surat pernyataan? Apakah ada surat perjanjian?
dan yang ada yang menyaksikan, monggo Pak. Ya, waktu itu saya curiga, terus saya kembali lagi ke rumahnya dengan membawa surat pernyataan bahwa isinya kalau memang anak saya tidak bisa jadi anggota kepolisian, uang tersebut akan dikembalikan. Itu ditandatangani di rumah beliau dan ada saksinya yaitu Pak RT dari Brambangan beserta Pak perangkatnya di sana, Pak. Ya, setelah itu terus beliau menandatangani surat tersebut yang isinya siap untuk mengembalikan uang tersebut. Untuk pengembalian uang tersebut terus dibuatkan surat pernyataan, itu di tempatnya siapa, saksinya siapa, dan apa jaminannya untuk meyakinkan bahwa uang tersebut nanti kembali sama pihak keluarga. Ya, waktu itu Pak, nggak ada jaminan, cuma beliau itu siap mengembalikan uangnya yang sudah saya transfer, dan uangnya katanya diberikan pada pihak ketiga. Mohon izin untuk diperlihatkan kami bentuk daripada surat pernyataan yang dibuat dulu di rumahnya Kades Babalan. Di Brambang ya Pak. Itu yang asli. Ini asli. Tunjukkan Pak, agak cedak. Mohon untuk didekatkan Pak Saifullah agar kami bisa melihat daripada isi perjanjian atau pernyataan. Ya. Ini yang pertama di Brambang. Ini yang kedua. Ya nggak apa-apa, itu ada. Ya. Ada ini. Iya. Berarti dari surat pernyataan itu sudah 2 kali ya Pak Saifullah. Ya. Pertama di Brambang, kedua di Babalan. Terus yang di Brambang itu saksinya siapa semua Pak? Coba kami mau melihat. Mau disebutkan Pak untuk siapa saja saksinya yang membuat surat pernyataan? Ini yang atas satu Amin dari Kedungori Pak. Yang kedua Bapak Suradi RT Brambang. Iya Bapak, itu yang pertama surat pernyataannya. Iya. Terus yang kedua Pak, yang bertempat di rumahnya Kades Babalan. Ini. Itu disaksikan dengan siapa aja Pak? Mohon disebutkan. Ini yang buat, ini Pak Lurah sendiri Pak. Yang Pak buat Lurah sendiri ya, Pak Kades ya Pak ya? Di rumahnya ya. Terus saksinya siapa aja Pak? Mohon disampaikan pada kami. Ini semua keluarga, ada Mokari, ada Nur Kofidin, ada Livan, ada Moldofar. Keluarga siapa Pak? Keluarga dari Nurul Jaman. Dari saksi yang lain Pak Kades menyaksikan apa tidak itu Pak? Iya, karena ini di rumah beliau. Yang disampaikan Pak Kades sama pihak keluarga jenengan seperti apa? Ini waktu itu kan Nurul Jamal sudah tertangkap karena waktu itu kami menyuruh seseorang untuk membantu menangkap Nurul Jamal. Pada waktu itu beliau tertangkap di Desa Babalan Minco. Kemudian waktu kami mau dibawa ke Polsek Dempet, kepala desanya nggak boleh karena itu warganya disuruh untuk kekeluargaan dulu. Apa sebabnya kok warga saya mau dibawa ke polisian? Akhirnya orang yang saya suruh itu mengambil saya untuk datang ke rumah Bapak Kepala Kades di Brambang tersebut. Terus sampai sekarang kan belum selesai ya Pak? Iya. Langkah yang jenengan ambil ini sudah benar, melaporkan dan membuat surat kuasa pada kami DPD Badan Perlindungan Aset Negara alias Daerah Jawa Tengah. Dan
yang disampaikan Kades selanjutnya itu seperti apa Pak? Karena Kades tersebut kan dalam arti permasalahan ini menjamin warganya untuk bertanggung jawab. Ya, waktu itu gini, karena semua keluarganya itu, saya bilang gini, nanti kalau Nurul Jamal kan perjanjian gini Pak, mau mengembalikan uang tersebut selama setengah tahun. Ya kami gini, bukan nanti siapa yang menjamin seandainya beliau ini lari lagi seperti itu, seperti kemarin. Terus keluarganya meyakinkan saya bahwa beliau ini, keluarga kandungnya ini siap untuk menggantikan posisi Nurul Jamal sebagai jaminan. Itu termasuk Kades itu disaksikan Pak Kades sudah bilang. Ya, terus Pak Kades Babela sendiri menjamin daripada permasalahan ini selesai seperti apa? Ya, karena saya percaya karena beliau seorang Kades dan itu terjadi di rumahnya. Dan karena beliau seorang Kades dan saya percaya bahwa beliau juga harus bertanggung jawab menjamin Nurul Jamal supaya tidak lari, karena beliau sendiri yang membuat surat pernyataan ini. Baik Bapak, terima kasih semua apa yang disampaikan. Dia menjadikan masalah ini cepat selesai dan semoga hidup ini tidak habis. Semoga daripada surat kuasa yang dibuat untuk pandemi bisa menjadikan permasalahan ini cepat selesai. Dan kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada anak Bapak yang notabene dijanjikan menjadi anggota Polri. Silakan Mas siapa? Mohon diperkenalkan Mas. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Umar Fahrul Hadwa, beralamat di Desa Kedumori, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Baik, untuk pertanyaan yang mau kami sampaikan, apakah Mas Umar sebagai yang dijanjikan untuk calon anggota Polri itu sadar kalau proses daripada perjalanan menjadi anggota Polri ini sepertinya kok ada sedikit ketidakberesan? Sadar Pak, karena sebelumnya juga saya pernah mendaftar di kepolisian, jadi ya memang agak beda gitulah. Terus yang Mas Umar ketahui kenapa kok itu beda, yang seperti apa? Yang pertama kan umur saya udah lewat, umur 23, tapi si Nurul Jamalnya bilang ngotot tetap bisa, terus disuruh kuliah. Harusnya kan kalau S1 kan 4 tahun, itu kenapa setahun bisa? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Mas Umar pernah dikasih tahu tempat atau orang yang notabene menjadi jembatannya daripada Gus Nurul Jamal? Oh, itu nggak pernah sih Pak, tapi pernah diajak ke Polda, tapi nggak bahas itu tentang pencalonan kepolisian. Boleh tahu yang ketemu sama Gus Nurul Jamal sama Mas Umar di Polda itu namanya siapa? Namanya Pak Sudia. Pak Sudia sendiri di Polda jabatannya apa Mas? Dulu itu kayaknya AKP Pak, di apa itu yang kalau mau ngadu itu SPKT, di SPKT. Oh iya iya. Terus habis ketemu Pak Sudia, AKP Sudia,
Polda. Terus siapa lagi? Ada 2 lagi, Pak Solikin sama Pak Rian. Yang terakhir Pak siapa Mas? Rian. Pak Rian ya? Ya. Yang pertama dengan yang kedua ketemunya di mana Mas? Pak Solikin sama Pak Rian tersebut. Kalau Pak Rian itu di rumahnya Pak Rian, Pak Solikin juga di rumahnya Pak Solikin. Baik, kalau boleh tahu Pak Solikin rumahnya di mana dan Pak Rian rumahnya di mana? Yang Anda ketahui saja. Kalau Pak Rian itu di Tambak Lorok, yang Pak Solikin di Pedurungan. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan. Monggo untuk yang terakhir ucapan yang disampaikan kepada kedua orang tua daripada korban. Monggo. Harapannya apa Pak dari permasalahan? Ya, sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak yang telah sudi membantu kami. Selanjutnya saya minta apa itu selanjutnya kami mohon kepada bapak-bapak untuk membantu kami biar uang kami itu bisa kembali lagi, Pak. Dan saya ucapkan terima kasih atas bantuan waktunya yang telah membantu kami untuk menyelesaikan masalah kami. Terus terang kami tidak bisa membalas apa-apa. Semoga Allah berilah yang untuk membantu atau membalas kebaikan Bapak. Dan kami sekeluarga mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya. Semoga dengan adanya kejadian ini tidak ada korban-korban yang lain. Dan harapan kami juga urusan kami tetap selesai. Gitu. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan pernyataan yang disampaikan untuk bahan buat kami untuk menindaklanjuti daripada permasalahan tersebut. Dan mau kami tekankan dan sampaikan lagi, untuk kasus seperti ini berarti ada dugaan penggelapan uang dengan jaminan menjadi calon Polri, anggota Polri, dan patut diduga ada penyimpangan dana tersebut. Untuk itu kami sebagai kuasa daripada korban yang dikuasakan kami DPD Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara akan mengambil tindakan supaya permasalahan dugaan penggelapan yang dilakukan Nurul Jamal cepat terselesaikan, dan kami akan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selang 1 tahun kita akan